Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan kami dari kelompok IF1 Pagi B ingin mempresentasikan hasil laporan kemajuan proyek Best Learning kami selama kurang lebih setengah semester, yang dimana proyek kami berjudul Portal Sistem Pengelolaan Rapat Poli Batam yang kami beri nama SIPRA. Sebelumnya, kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Dwi Amelia Purnamasari, STMCS, sebagai manajer proyek kami. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Haikal Mubarak Zafia dengan NIM 3312501035 sebagai ketua kelompok. Robi Yahya Arahap 3312501034 sebagai anggota. Rangga Surya Saputra 3312501036 sebagai anggota. Feni Patrick Simanjuntak 3312501037 sebagai anggota. Selanjutnya ialah kontribusi tim, yang dimana setiap anggota memiliki kontribusi yang besar terhadap proyek ini dan memiliki tugas masing-masing seperti yang tertera di tampilan pada layar. Selanjutnya adalah deskripsi proyek. Proyek kami yang berjudul Portal Sistem Pengelolaan Rapat Poli Batam atau yang bisa disebut SIPRA adalah website yang dibuat untuk mengelola data dan penjadwalan rapat. SIPRA dilatar belakangi oleh kebutuhan dalam beraktivitas di kampus yang sering kita lakukan, yaitu rapat. SIPRA sendiri bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam mengelola data rapat, mulai dari penjadwalan hingga notulen rapat. SIPRA memiliki manfaat yaitu membuat proses rapat menjadi lebih praktis dan transparan, dan juga mengurangi penggunaan kertas. Adapun kendala maupun batasan masalah, yaitu lupa menyimpan data saat membuat proyek, kesulitan menggunakan website, dan program yang error saat melakukan proses coding. Nah, selanjutnya adalah di gambaran umum sistem kami. Kami di sini memiliki 3 aktor. Yang pertama yaitu ada admin, kedua aktor, dan ketiga anggota. Admin di sini memiliki fungsi yaitu mengelola rapat dan mengatur rapat. Nah, ketua sendiri memiliki fitur yaitu menjadwalkan rapat dan mengelola rapat yang dia ketuai. Kemudian, sistem akan memeriksa ruangan dan menyimpan jadwal rapat yang telah direservasi. Kemudian, sistem akan memberikan kode rapat kepada ketua, dan kemudian ketua akan menyalurkan kode rapat ke anggota, dan kemudian anggota akan melakukan absensi di sistem kami, dan sistem kami akan memberikan notifikasi kepada ketua dan anggota. Nah, adapun fungsional dari website kami yaitu untuk fungsi pertama yaitu semua aktor memiliki fitur login untuk website kami. Dan fungsi yang kedua dan ketiga untuk ketua rapat yaitu memiliki fitur mengelola rapat dan mengelola catatan notulen. Di fungsi yang keempat yaitu anggota rapat kami dapat fitur yaitu akses rapat, yaitu melakukan absensi di rapat. Di fitur yang kelima, semua aktor mendapatkan fitur pencarian dan filter. Di fungsi yang keenam, semua aktor mendapatkan fitur integrasi database. Di fungsi yang ketujuh, semua aktor mendapatkan fitur tampilan yang responsif. Dan yang fitur ke-8 yaitu fitur logout, di mana semua anggota mendapatkan fitur logout. Nah, adapun fungsional kami yaitu yang pertama, website kami UI-nya harus ramah kepada semua pengguna. Dan fungsional yang kedua yaitu kode dari website kami harus terstruktur dengan baik dan mudah. Di non-fungsional yang ketiga, website kami menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya adalah interface design, di mana user akan memasuki halaman utama, di mana user memiliki fungsi tombol masuk, daftar, dan tombol admin. Nah, di halaman utama ini berisi informasi tentang alamat, media sosial, dan kontak. Lalu user akan masuk ke daftar untuk mendaftarkan akunnya yang berisi nama, NIM, email, WhatsApp, dan password. Lalu user akan menekan tombol daftar dan akan diarahkan ke halaman masuk. Di halaman masuk, user akan memasukkan nama, NIM, dan password yang telah didaftarkan. Lalu user akan masuk ke halaman dashboard, di mana halaman dashboard berisi list ruangan yang tersedia di Prodi Informatika. Dan di menu kiri kita terdapat fitur kode rapat, fitur cari ruangan, menulis ruangan, menu riwayat rapat, dan menu notulensi. Nah, di menu dashboard ini terdapat fitur untuk reservasi ruangan,
Di reservasi ruangan terdapat informasi ruangan, judul rapat, tanggal, waktu, dan user akan membuat reservasi dan akan otomatis menjadi ketua rapat dari yang diikuti beserta dengan detail rapatnya dan kode rapat yang dapat dibagikan ke anggota. Nah, selanjutnya sebagai anggota, yang dimana anggota dapat memasukkan kode rapat yang telah diberikan oleh ketua rapat di bagian menu masukkan kode rapat. Setelah memasukkan kode rapat, fitur akan mengarahkan anggota ke bagian rapat saya, yang dimana di sini terdata di mana reservasi berhasil dan bagian-bagian rapat yang telah ditentukan oleh ketua. Di menu ini, anggota dapat melakukan absensi rapat dengan menekan fitur absensi rapat dan akan diarahkan ke menu berikutnya, yaitu untuk mengisi absen rapat yang terdiri dari mengisi nama, NIM, kode rapat, tanggal waktu kehadiran, dan status kehadiran. Dan anggota dapat mengirimkan absensi. Berikutnya adalah note plan. Untuk menemukan fitur ini, kita dapat masuk di bagian dashboard, yang dimana ketua dapat menekan menu note to list, yang dimana akan diarahkan ke menu tadi. Yang dimana di menu ini, ketua dapat mengisi tanggal rapat, waktu, tempat, atau ruangan, nama pemimpin rapat, topik yang dibahas, poin-poin penting pada rapat, keputusan dan tindakan pada rapat, sekaligus nama notulis. Setelah menyimpan, lalu anggota dapat melihat hasil notulen, yang dimana anggota dapat melihat dengan menekan fitur di dashboard, yaitu riwayat rapat. Dengan menekan fitur riwayat rapat, anggota dapat melihat notulen dengan detail yang jelas yang telah dibuat oleh ketua. Dari detail rapat, isi notulen, keputusan rapat, serta nama notulis. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian admin. Bagian admin dapat kita lihat di bagian halaman utama di pojok kanan atas ada admin. Dengan menekan tombol admin, kita akan diarahkan untuk mengisi login admin. Di sini di mana harus mengisi ID pengguna serta kata sandi. Dengan masuk sebagai administrator akan diarahkan ke bagian dashboard admin, yang di mana di sini dashboard utama pada admin. Di mana di sini berbagai macam fitur tambahan untuk mengisi rapat, untuk melihat semua detail rapat, baik dari pengguna aktif, rapat terjadwal, ruang tersedia, hingga notulen terbaru, serta untuk menambahkan ruangan, menambahkan anggota rapat, ataupun membuat rapat mendadak. Selanjutnya di sini ada fitur lainnya, yaitu kolah pengguna, lalu kolah ruangan, kolah rapat, dan kolah kode notulen. Selanjutnya adalah rekapan kami dalam melakukan proyek PBL, mulai dari minggu pertama hingga minggu ke-7. Di minggu pertama, kami melakukan kick-off, yaitu seputar PBL, mulai dari panduan hingga apapun yang terkait PBL kami. Di minggu kedua, kami melakukan bimbingan, yaitu terkait panduan RPP selama 1 semester. Pada minggu ketiga, kami melakukan bimbingan RPP bersama manajer proyek kami, sekaligus melakukan revisi RPP kami. Pada minggu keempat, kami melakukan presentasi final RPP kami dan melakukan flowchart, serta melakukan revisi flowchart kami. Selanjutnya, pada minggu kelima, kami melakukan presentasi wireframe sekaligus merevisi wireframe kami. Di minggu ke-6, kami melakukan implementasi front-end kami dari yang awalnya wireframe menjadi situs web. Di minggu ke-7, kami melakukan persiapan presentasi ATS untuk ATS pada kali ini. Nah, selanjutnya ini adalah data dari siap PBL kami, backlog PBL kami, bahwa kesannya kami benar-benar mengerjakan PBL ini dengan serius. Kesimpulan dari presentasi kami. Sipera adalah aplikasi berbasis website yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam mengelola data rapat, mulai dari penjadwalan hingga notulen rapat. Sipera memiliki 3 aktor utama sebagai pengguna website, yaitu admin, ketua, dan peserta rapat. Sipera memiliki berbagai fitur yang bisa dibagi menjadi 2, yaitu fitur fungsional dan fitur non-fungsional yang sudah diterapkan melalui interface desain kami. Sekian presentasi kami. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada dosen-dosen kami. Kami harap presentasi kami ini dapat menjelaskan jelas tentang proyek kami selama setengah semester. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Santi Santi Om.